UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Halo, ketemu lagi bersama Gonge di UB Channel. Semoga pada siang hari ini Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesehatan pada kita semua, barokah dan kormahnya pada kita sekeluarga. Amin. Dan tetap gedabrus. Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. Sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai, bulan-bulan ini, terutama di minggu-minggu ini, seakan-akan kita dibuat tidak bisa tidur. Kenapa? Ya, bukan karena banyak nyamuk atau karena apa, bukan. Cuman kita sebagai orang Indonesia yang sangat patuh dengan Pancasila, terutama pada sila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti kita itu betul-betul orang beragama. Nah, saat ini di negara kita itu sangat heboh, rame banyak cerita-cerita masalah Habib Balawi dan yang dari Yaman dan saya sempat ngeri ya. Sebagai orang awam di bidang agama, saya mohon maaf, pusing saya. Sebetulnya mereka itu kan menjadi suri tauladan saya, menjadi panutan saya. Apalagi saya awam dalam agama. Jadi, celakanya mereka ini kok pro kontra, enek sing ngono sing ini sing habis, bingung aku. Terus aku ngajari anak-anakku putu-putu piye ngene, bingung aku. Sing jare ngono-ngono, tapi saya sebagai manusia yang dilahirkan di adat budaya Jawa. Jadi sekali lagi ketika saya dilahirkan sebagai wong Jawa, jadi nggak mau kalah sebetulnya. Sebetulnya aku prediksi ya, feeling saya, sebelum ada Habib, agama Islam sudah masuk di Indonesia sini, sudah besar. Dan kalau naik ke agama Muslim, agama Islam sangat ada Habib dan yang tadi. Tapi di Jawa ini khususnya kaum piyanton Jawa, wong Jawa juga ada Habib, tapi jenis gak Habib, Kiai. Gak kalah bro. Aku ngomong gak kalah. Kiai di Indonesia itu luar biasa, sangat luar biasa. Jadi gak kalah dengan eksistensi dari para Habib yang katanya keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi nyatanya itu kan heboh di Indonesia ini. Beberapa Habib tidak mau tes DNA, mergo wedi nek kuwi memang duduk keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada yang Habib yang misalnya Habib Jafar, yang Habib Jafar ini wakrab banget dengan beberapa tokoh-tokoh agama yang lain. Tuh tes DNA dia, tes DNA, salut. Yang lain sing teriak sana sini, sing ngangkat pedang, sing apa, konten tes DNA ndak berani. Wes gak usah ngomong Habib gue. Saya bangga dengan Kiai. Karena apa? Dari sini saya bisa menerima ilmu agama yang luar biasa. Tidak hanya ilmu agama, tapi ilmu kejawen iso. Ilmu subo, sito, teto, krama, etika, unggah-ungguh dari Mbah Kiai. Maaf, bukan dari yang tahu tadi.
karena mungkin budayanya kan berbeda. Kalau budaya sana kebanyakan Habib yang diklaim kan dari Yaman, maaf dari Yaman. Nah memang betul klaimnya itu. Ternyata kalau diterapkan di sini juga cocok, gak cocok. Wong Yaman terapnya Indonesia ini belas cocok. Makanya aku salut dengan Mbak Kiai gitu. Oke, ngobrol-ngobrol tentang Kiai. Saya dikirimi artikel oleh teman saya. Teman saya namanya Wimpi. Itu orangnya ini. Bu saya biaya. Dia mengirimi saya artikel tentang Kiai, luar biasa sekali. Baik, ben ora penasaran. Apa sih Kiai, mengapa Kiai? Ben roh bedane engko. Bagi yang tahu tidak apa-apa, tapi yang bagi yang belum tahu atau bagi muhabibin muhabibin yang pengikut para Habib yang nun sewu, gak nyalah nih itu bener radikal bener radikal sesuatu nggak apa-apa. Muhabibin pengikutnya Habib itu yang belum tahu, inilah Kiai, definisinya Kiai. Di antaranya ya, ini masih banyak artinya Kiai itu, artinya banyak. Namun di antaranya ini saya bacakan ya, biar karena ini tadi saya dipesan ini artikel, jadi jangan dirubah-rubah. Silakan komen terus sedikit aja. Siap, makasih. Kiai sebutan tokoh dalam agama Islam di Jawa. Jelas ya. Siapakah sosoknya Kiai? Secara etimologis, kata Kiai, K-I-A-I, Kiai ya. Dan Nyai dikenal dalam bahasa Jawa kuno. Dalam bahasa Jawa kuno, Kiai berasal dari kata Ki, Yai. Sedangkan Nyai, jadi Nyai itu istrinya Mbah Yai itu namanya Nyai. Berasal dari kata Yai. Kalau Kiai itu pria, kalau Nyai itu wanita, istrinya Mbah Kiai. Nyai. Berdasarkan Kamus Jawa Kuno Indonesia yang disusun oleh P.J. Zoetmulder, Kiai adalah Ki tadi yang pria tadi, Ki adalah kata sandang bagi laki-laki. Yai punya arti adik, arti Kiai dan Niyai adalah adik laki-laki dan adik perempuan. Begitu. Kemudian terjadi pergeseran makna. Kata Kiai punya makna sosok tokoh agamawan Islam yang diidentifikasikan sebagai berikut. Jadi kalau seorang Kiai itu identitasnya jelas, terkredibilitas, terakreditasi gitu loh maksudnya, terlisensi gitu loh. Di antaranya Kiai itu adalah guru ngaji, secara fisik punya langgar atau masjid atau musola, dan punya pondok, memimpin acara keagamaan di daerah-daerah lain. Jangankan daerah lain, di lingkungannya harus ada. Jadi kalau dia disebut seorang Kiai itu, di lingkungannya dia sebagai pemimpin atau pemuka agama, dan di daerah itulah Mbah Kiai. Dalam hal yang dipegang teguh oleh sosok Kiai, pemimpin dalam ibadah keagamaan, berbudi luhur, santun, dermawan, tidak boleh menonjolkan keduniaan. Jadi saya ulang lagi ya, tidak boleh menonjolkan keduniaan. Jadi nang mikir dunia gak terlalu jeru-jeru. Intinya aja nih ini, wes kasaran tubuh gak pengen sogeh, gak pengen opo, sing pentingnya awet di ngaji, ngewai siar agama yang umat-umatnya gitu. Gak bisnis ngene terus ngajak ajaan gini, no. Dermawan, suka weweh, dono weweh, suka ibadah, sodakoh. Jelas etikanya santun, lemah lembut, tutur bahasanya indah, halus, sederhana, bersahaja. Dan satu ini ya, seorang kiai itu sangat, dari 10 kiai yang saya temui,
tak satu pun tidak melakukan ini. Ciri khas dari Mbah Kiai itu adalah tirakat, sering puasa. Asik. Jadi sekali lagi, saya sudah audien dan bertemu dengan wawancara dengan beberapa kiai, 10 kiai. Kabeh seneng tirakat, sering puasa. Jadi ngempet hawa nafsu, lapar, makan minum dan itu sudah hal biasa tiap hari. Sego jangan. Gak. No. Itulah Kiai Jawa. Sekali lagi ini bukan ya, bukan jering-jeringan. Kemudian iki sing zaman dhisik, Mbah Kiai zaman dhisik tidak menyukai dunia politik. Jadi umarah dan umaroh jelas. Zaman dulu seorang kiai itu jelas. Jelas seorang kiai itu. Nah, terus gak seneng dunia politik karo birokrasi pun yes kan dewe-dewe. Birokrasi benurusan birokrasi, umarah-umarah, ulama-ulama, kemudian politikus Mbah Kiai khususnya agama. Itu zaman dhisik. Andai kan zaman sekarang mungkin perbedaan perubahannya juga ada sih. Mbah Kiai yang berpolitik ada, wajar, tapi tidak lepas kontrol dari lingkaran kekiaiannya. Cinta pada negara jelas. Jadi Mbah Kiai yang saya temui tadi ya, selain seneng tirakat, puasa, dermawan, santun, cinta banget dengan negara. NKRI harga mati. Mbah Kiai ini NKRI harga mati. Dalam sejarah banyak para kiai terkenal mempunyai karomah atau kelebihan yang ajaib dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak seperti manusia biasa. Jadi punya kelebihan. Wajar. Saya pernah melihat di YouTube dulu, cerita di YouTube bahwa Gus Muwafid sajane dia gak duwe kekuatan apa-apa, tapi karena punya jeneng kiai, Gus Muwafid anak kiai, calon kiai, jadi duwe kekuatan yang luar biasa. Ngangkat sesuatu kerenteng. Ini kelebihan nilai. Dan banyak cerita-cerita zaman dulu, Mbah Kiai zaman dulu tuh mempunyai keistimewaan, mempunyai keahlian, mempunyai keajaiban. Misalnya tongkat gua tek dari ulo. Banyak cerita. Jangan diplesetkan ya cerita. Beberapa kiai sakti dalam perbincangan masyarakat umum yang ditulis antara lain, ternyata apa yang saya bicara tadi ada contohnya. Ini real dan ini diakui oleh beberapa santri yang turun-temurun sampai sekarang. Jadi diantaranya ya, Kiai Amin terkenal sakti di tanah Jawa, luar biasa. Sosok Kiai NU yang memiliki karomah luar biasa ini mahir dalam ilmu agama. Selain ilmu agama, sangat piawai dalam ilmu kanuragan dan silat, bro. Betul. Jadi tidak hanya otaknya dan hatinya yang baik, fisiknya juga luar biasa. Itulah Kiai Amin. Kiai Amin lahir pada tahun 1879 Masehi. Bayangkan ya, Masehi. Orang enek habis tua ini, orang Indonesia orang enek. Bari itu bully paling. Kiai Amin ini lahir di Mijahan Plumbon, Cirebon, Jawa Barat ya. Termasuk Ahlul Bait dari silsilah Syekh Syarif Hidayatullah. Pejuang bangsa dan terkenal tidak mati meskipun dilempari bom sebanyak 8 kali oleh Belanda. Jadi cerita ya Mbah Kiai Arif dulu, ya Mbah Kiai Amin ketika dia masih sehat, masih terengginas, masih penjajah Belanda di sini. Ketika dia diserang, karena otomatis dia cinta NKRI, jadi NKRI harga mati saja ini gak saya gitu. Zaman bisa zaman Belanda saya NKRI, Mbah Kiai mengatakan NKRI zaman dulu. Nah waktu itu Mbah Kiai Amin ini dibom ke Belanda. Bom nganti apa yang walu bomnya, ora apa-apa. Iya, jal. Sakti kan? Nah itulah. Itu diantaranya satu.
Kemudian ada lagi Kiai Abbas Buntet. Kiai Abbas Buntet ini terkenal sakti di tanah Jawa, berasal juga dari Cirebon. Dari Cirebon. Sosok kiai yang ikut mengorbankan semangat kepahlawanan ini melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda waktu itu. Karena waktu itu dijajah Belanda, jadi ikut berjuang. Kiai Abbas Buntet ini putra dari Kiai Abdul Jamil yang dilahirkan pada tanggal 25 Oktober tahun 1800 Masehi di Desa Pekalangan, Cirebon, masih di Jawa Barat. Ternyata banyak kiai yang di Jawa Barat hebat-hebat ya waktu itu. Ya banyak, tapi nanti jangan khawatir, nanti ada contoh lagi. Di sini juga ada kiai dari Jombang nanti yang gini, yang sampai sekarang mengakar membumi, pendiri NU gitu loh. Kakeknya pun seorang pendiri dari pesantren Buntet di Cirebon. Kiai Abbas ini mengajarkan ilmu kanuragan dan silat. Pesantren Buntet ini dijadikan sebagai markas pergerakan kaum Republik untuk melawan penjajahan dan tergabung dalam barisan Hizbullah. Nah, jadi base camp ya, pusatnya. Kalau saya kira apa ya? Mabesnya lah gitu. Iya, mabesnya gitu. Mabes TNI. Kalau TNI kan ke negara ya. Kalau organisasi ya, misalnya kayak PSHT, mabesnya Madiun. Lagi kira mabesnya waktu itu para santri di Buntet tadi di Pekalangan Cirebon. Terkenal dengan barisan Hizbullah. Kemudian yang terakhir adalah Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah ini yang saya sampaikan. Jadi tidak hanya di Cirebon saja, di Jombang juga ada. Saya bacakan ya. Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari lahir tanggal 10 April 1875. Jadi setelah Kiai Abbas dan Kiai Hamid nanti ya, baru muncul Mbah Hasyim Asy'ari ini. Pendiri Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama di tahun 1926. Saat ini sebagai organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Setelah NU, baru Muhammadiyah ya. Terkenal sakti dan cerdas, menguasai bahasa Belanda dan banyak ilmu yang menyerukan melawan Jepang dan Belanda. Jadi kembali lagi, Mbah Kiai zaman dhisik lho wis karo penjajahan, karo kolonial anti ya. Santri-santri dididik anti penjajah. Hilangkan mereka dari negara Indonesia ini. Saiki musuhnya para koruptor. Nah, dhisik melawan Belanda, saiki musuhnya para koruptor ya. Ya. Jadi Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ini sering menyerukan dan merebut mempertahankan kemerdekaan dengan memfatwakan hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman. Sehingga bicara saya takbir NKRI harga mati. Begitu. Sosok di atas sebagai contoh kiai sakti di Jawa terutama sangat terkenal dan banyak kiai sakti yang lain. Jadi 3 contoh tadi merupakan contoh saja. Aslinya banyak kiai-kiai di pedesaan-pedesaan tersebar di seluruh pelosok Nusantara ini dengan berbagai pola dan budayanya banyak sekali. Jadi kiai besar tadi hanya contoh, yang selebihnya banyak sekali tersebar di seluruh Indonesia ini. Kiai-kiai yang kehebatannya luar biasa. Saya kagum. Ya boleh yang kagum dengan Habib tidak apa, tapi sebagai orang Jawa tetap hormat sama Kiai. Kiai Jawa dalam kisahnya sosok seorang pejuang dan berjiwa nasionalis tangguh, sederhana, didukung oleh karomah atau artinya kemuliaan, kehormatan, hal atau kejadian yang di luar biasa, di luar akal dari kemanusiaan manusia biasa. Ya biasa. Jadi kalau sudah disebut Mbah Kiai
sudah dipredikat di sandangnya seorang kiai, dia punya tanggung jawab sebetulnya, tanggung jawab moral, tanggung jawab kepada umat siapapun. Baik, sedulur UB Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Sekali lagi saya mohon maaf, ini bukan menjustis pro kontra atau menjustis no Habib atau pro Habib. No, saya tidak seperti itu. Saya hanya merespon kegelisahan seluruh rakyat Indonesia saat ini ada kabar-kabar Habib yang bla 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 seperti itu, nyataan seperti ini, pertempuran sekarang. Dulu para Habib ini ngolak-ngolak sing kene wali Songo dananya, wali Cirebon kene, sekarang mendapat perlawanan dari mereka. Ada perlawanan dari Cirebon, dari wali Songo dananya. Karena apa? Wis saman presiden dewe, aku kawan ngomong cuma dipersekusi. Baik, sedulur UB Channel dimanapun Anda berada, sedikit mengulas tentang kiai ya. Kapan nanti kita akan membahas kalau dalam keagamaan ada kiai, nanti dalam dalam kebudayaan juga ada, namanya ki. Jadi tidak kiai tapi ki. Baik, tetap jangan lupa tetap bahagia. Salam untuk semuanya. NKRI harga mati. Salam UB Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI.